Nah, saya pernah baca jurnal ya. Kalau kegigit itu, ini jurnal itu mengatakan bahwa lokasi gigitan di wajah. Nah, ini bukan cerita honor. Setelah 18 hari itu tewaslah orang itu yang digigit. Karena apa? Lokasi gigitan antara jari dan wajah lebih dekat ke wajah untuk menuju saraf pusat. Perlakuan mereka itu sebenarnya di jurnal itu hanya divaksin saja, vaksin rabies untuk manusia itu sudah divaksin sampai berapa kali gitu. Cuma sayangnya dia tidak dikasih anti serum, sehingga balapan antara, karena hanya vaksin, kan vaksin itu disuntikan nunggu kekebalan tubuh kita muncul ya. Nah itu balapan sama virusnya untuk menuju target otak, target otak maksudnya. Kalau balapan ini menang virusnya, ya kita muncul gejala. Cuma kalau balapan muncul imunitas kita kekebalannya, ya dilibaslah virus itu, akhirnya tidak muncul gejala. Makanya pertimbangannya, kalau sudah di wajah, harus orangnya, maksudnya gigitan di wajah itu harus di dua, suntik vaksin anti rabies, yang kedua bukan vaksin, serum anti rabies. Dua-duanya harus masuk. Cuma kalau pada tangan, karena ini hak dokter yang menangani, ada yang cukup vaksin saja, tapi alhamdulillahnya selamat. Mungkin barangkali yang lebih safe lagi, lebih aman, walaupun lokasi di mana, tetap dua-duanya dikasihkan. Tapi sekali lagi itu kan kebijakan dokter manusia. Saya hanya menyarankan aja, kemarin orang tuanya yang tak gigit, Pak, kalau lebih bagus lagi ditambah vaksin, serum. Orang tuanya yang kegigit. Iya, orang tuanya kegigit, maaf. Mungkin terlalu semangatnya gitu. Dia malah stres orang tuanya itu. Ya sudah gini Pak, kan mau konsul ke dokter puskesmas. Mungkinkah ditambah vaksin lagi atau minta ditambah serum lagi, bukan vaksin, serum, kali lagi serum. Cuma orangnya stres duluan, Pak. Aku ngomong seperti itu ya, ternyata orangnya malah tambah gelisah gitu, stres gitu. Ya, saya ini masih loh Pak, bimbang gak pernah bisa tidur loh bapaknya. Apa udah sakit-sakit gitu Pak, yang kegigit itu? Enggak, ini setelah ke dokter ternyata bengkaknya di tangan sudah menunjukkan kekembasan, udah nggak apa-apa. Oh, kebengkak gitu loh? Ya, nah ceritanya kan memang perjalanan virus itu, misalnya ini normalnya ya. Kalau menurut Undang-Undang Peternakan dan Veteriner, barang siapa yang kena cakar atau gigit kucing atau anjing atau kera, walaupun itu belum dinyatakan positif keras itu. Kalau positif terus terang, iya ya, maksudnya dicurigai rabies. Orang itu kalau sudah kegigit atau kecakar itu harus hewannya dicurigai rabies, walaupun kenyataannya tidak. Karena banyak kejadian, taulah kegigit nggak apa-apa, sehat kok. Ternyata akhirnya kucingnya 14 hari mati. Wah, bingung, akhirnya orang juga positif. Ini cerita lagi di yang punya Wisma Bandar Lampung, yang di Ketu BL itu ya. Itu ceritanya punya kera apa ini cerita dulu. Digigit keranya, cuma dikatakan wah ini nggak apa-apa, cuma dibuat merah, nggak tahunya positif. Orangnya juga kayaknya lewat kayaknya gitu. Cuma ini ada cerita Dr. Iwan Nur Cahyo yang sekarang udah almarhum, dia kan menerima pasien kucing. Nah digigit, tapi nggak tahu ya lokasi gigitannya di mana. Ternyata hewan itu positif, tapi dia cepet-cepet vaksin, akhirnya selamat. Gitu. Nah itu barangkali gini, kalau ada gigitan tadi, entah itu kita curigai, makanya kalau ada gigitan aja kita sudah harus berobat ke dokter.
Waduh, Nanti aku dokter dicopot, itu dicopot ya. terserah nanti perlakuannya seperti apa, mau disuntik, vaksin apa obat biasa, itu perlakuan dokter. Cuma perlu dicatat bahwa setelah gigit, kalau bukan liar, hewan yang gigit itu harus dikarantina. Maksudnya karantina itu harus ditempatkan di suatu kandang, dikasih makan baik-baik. Nanti kira-kira 14 hari, kalau itu positif rabies, nanti akan mati sendiri hewan yang gigit. Celakanya, kalau yang liar, kita nggak tahu, Kontrol ya Pak. nggak kontrol. Perlakuannya seperti itu, yang gigit harus dikarantina. Karantina maksudnya tidak harus ke balai karantina, bukan. Karantina itu diamankan di suatu kandang, tidak lepas-lepas, dikasih makan baik-baik, minum baik-baik. Nanti setelah kalau kira-kira positif